وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ikhwani fiddin, pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir Al-Fatimi Al-Hashimi As-Sun'ani Al-Ilhad, yang kita insyaallah sudah sampai pada pembahasan perkataan beliau, fa'in qulta yalzimu min hadha anna al-ummata qad ijtama'at ala dalalatin haythu sakat ala inkarin li'a'zamu jahalatin. Pada pembahasan yang lalu, bagaimana anggapan sebagian orang bahwasanya perkara-perkara yang terjadi atau kemungkaran yang terjadi termasuk amalan-amalan kumuriyun ini sudah menjadi umum di seluruh negara, yang ini dijadikan sebagai landasan oleh mereka bahwasanya karena perkara-perkara yang mereka amalkan itu sudah menjadi perkara yang umum, maka berarti perkara ini sudah disepakati secara umum pula. Dan oleh Al-Imam As-Sun'ani telah menjelaskan perkara ini dengan panjang lebar bahwa umat ini telah mendiamkan kesesatan tersebut, yakni amalan-amalan kuburiyun tersebut. Qultu al-ijma'u haqiqatuhu ittifaqu mujtahidi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun ijma' hakikatnya adalah kesepakatan ahli ijtihadnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala amrin ba'da asri, atas satu perkara setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fuqaha'ul madzahib al-arba'ah yahiluna al-ijtihad min ba'd al-arba'ah. Dan para fuqaha ahli fikih dari kalangan madzahibul arba'ah, mereka membatasi ijtihad itu selain dari 4 imam madzahibul arba'ah ini. Wa in kana hadza qaulan batilan, walaupun ini adalah perkataan yang batil karena hanya membatasi ijtihad itu pada madzhabul arba'ah. Wa kalaman la yaqulu illa man kana lil haqa'iq jahilan.
dan perkataan yang tidak pernah diucapkan kecuali orang-orang yang benar-benar jahil. Fa'ala za'min la ijma'a abadan min ba'dil a'immatil arba'ah. Atas persangkaan mereka ini, maka tidak ada ijma' selamanya dari selain dari imam yang 4 ini. Fa'in hadzal ibtida'a wal fitnata bil qubur lam yakun ala ahdi a'immatil madzahib al arba'ah. Karena perbuatan bid'ah dan fitnah kuburan ini belum terjadi pada masa a'immatul madzahib al arba'ah. Wa ala ma nuhaqqiqu fal ijma'u wal ijma' wuqu'u mahalun fa innal ummatal muhammadiyyah qad mala'atil afaq wa sarat fi kulli ardin wa tahta kulli najmin. Maka yang kami kuatkan bahwasanya ijma' dan kejadian ijma' itu masih terjadi karena umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah menempati semua ufuk dan berada di seluruh penjuru dunia, dan di bawah berada di tahta kulli najmin. Fa ulama'uha al-muhaqqiqun la yanhasirun. Maka para ulama umat ini tidak terbatas. Wala yatimu li ahadin ma'rifatu ahwalihim, dan tidak sempurna. Apa yang dijelaskan oleh Imam As-Sunani di atas usulnya ini, bahwasanya kuburiyun, orang-orang yang punya keyakinan terhadap kuburan tertentu, menganggap bahwa kuburan tertentu itu mendatangkan manfaat atau bisa menolak bahaya, ini dianggap sebagai perkara yang sudah lumrah, perkara yang sudah menjadi tradisi, yang sudah menjadi keumuman, di mana tidak ada satu negeri pun kecuali di sana orang melakukan meyakini kuburan tertentu. Naam, kemudian padahal dijelaskan oleh Imam As-Sunani di sini bahwa ijma' itu adalah ittifaq mujtahidi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesepakatan daripada ahli ijtihad dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sembarang orang yang berhak untuk berijtihad dalam perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Sebagaimana mereka anggap, karena ini semua orang sudah menganggap hal yang lumrah kejadian di mana orang-orang menyembah kuburan, hatta orang-orang yang tidak paham tentang perkara-perkara agama, naam, ini anggap itu sebagai, mereka anggap itu adalah ijma'. Ikhwani fillah, apalagi sebagian orang menganggap bahwa ijma' atau ijtihad itu hanya terbatas pada a'immatul arba'ah. Naam. Ikhwani fiddin. Thumma law farada annahum alimu bil munkari wa ma ankaru bal sakatu an inkari lima dalla sukutuhum ala jawazihi fa innahu qad ulima min qawaid asy-syari'ati anna wazaif al-inkari thalathatun. Bahwasanya kewajiban mereka ketika mereka mengetahui satu kemungkaran dan mereka tidak mengingkari kemungkaran tersebut, bahkan mendiamkan kemungkaran tersebut, apakah ini menunjukkan bahwa diamnya mereka terhadap kemungkaran tersebut adalah boleh? Nah, karena mereka menganggap bahwa semuanya boleh, sebagaimana penjelasan sebelumnya, semua diam. Naam, hatta jelaskan dari para orang-orang syekh sufi sampai para hakim, sampai perkara-perkara masyarakat awam diam atas kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka. Nah, apakah karena diamnya mereka semua orang ini menunjukkan bolehnya kemungkaran tersebut?
Dijelaskan di sini bahwasanya telah diketahui dari kaidah-kaidah syariah bahwa ada 3 cara di dalam mengingkari suatu kemungkaran. Awalnya yang pertama, al-inkar bil yad, mengingkari dengan tangan. Wa dzalika bi taghyiril munkar wa izalati. Hal itu dengan merubah kemungkaran atau menghilangkannya. Tsaniya, yang kedua, al-inkar bil lisan, mengingkari dengan lisan. Ma'adam istita'ati taghyir, kalau tidak ada kemampuan merubah kemungkaran tersebut. Tsalitsuha, yang ketiga, al-inkaru bil qalb, mengingkari dengan hati. Inda adam istita'ati taghyir, ketika tidak ada kemampuan merubah kemungkaran bil yadi wal lisan, dengan tangan dan lisan. Fa in tafa'a ahaduha lam yantafil akhar. Apabila salah satu daripada tiga cara untuk mengingkar kemungkaran tersebut tidak ada, tidak berarti yang lain pun menjadi hilang. Misaluhu, contoh, mururu fardin min afradi ulama ad-din, lewatnya seorang daripada kalangan ulama ad-din bi ahadil makasin, dengan salah satu orang yang al-makas ini tukang palak, tukang memaksa untuk membayar pajak tertentu. Wa huwa ya'khudhu amwal al-mazlumin. Al-makasin ini, orang ini mengambil harta orang-orang yang dizolimi. Fa hadzal fardu min ulama ad-din, maka seorang dari kalangan ulama ini la yastati'u taghyira, tidak mampu merubah kemungkaran tersebut. Ala hadzal ladzi ya'khudhu amwal al-masakin, atas orang yang mengambil harta orang-orang miskin ini, bil yadi wala bil lisan, dengan tangan dan lisannya. Li'annahu innama yakunu sakhratan li ahli al-isyan, karena hanya akan menjadi tertawaan cemoohan orang-orang ahli maksiat. Pantafa syartul inkar bil wazifatain, maka hilanglah syarat pengingkaran dua cara ini, yakni bil yadi wal lisan. Wa lam yabqa illa al inkar bil qalb, dan tidak tersisa kecuali mengingkari dengan hati. Alladhi huwa adhaful iman, yang itu adalah selemah-lemahnya iman. Fayajibu ala man ra'a dzalikal alim sakitan 'anil inkar, maka wajib atas orang yang melihat orang alim tersebut mengingkari, yang diam atas kemungkaran tersebut, tidak mengingkari, ma'a musyahadati ma ya'khudhu dzalikal jabbar, yang kenyataan bahwasanya orang alim itu menyaksikan apa yang diambil oleh tukang palak tersebut, al-makasin tersebut. Maka apa yang wajib bagi kita melihat kejadian itu? Ay ya'taqida annahu ta'addara alaihi al-inkar bil yadi wal lisan. Harus diyakini bahwasanya orang alim tersebut udzur untuk mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangan dan lisannya. Wa anna qad ankara bi qalbihi, dan bahwasanya orang alim itu telah mengingkari kemungkaran tersebut dengan hatinya. Fa inna husna dhanni bil muslimin ahla ad-din wajibun, karena baik prasangka terhadap kaum muslimin, yang kaum muslimin itu adalah ahlud din, adalah wajib. Wa ta'wilu lahum ma amkana darbatan lazib, fadakhiluna ila al-haram syarif wal musyahidun li tilka al-abniyah tilka al-abniyah asy-syaitaniyah allati farraqat kalimat ad-din wa shattat salawatul muslimin mu'adziruna 'anil inkari illa bil qalb kal marina 'alal makasin wa 'alal quburihin. Dan menakwilkan buat mereka kaum muslimin yang mereka adalah ahlul din, memungkinkan penakwilan yang salah. Ini contoh lagi yang diangkat oleh Al-Imam As-Sunani, orang-orang yang masuk ke tanah haram, yakni di Makkah, di mana mereka menyaksikan bangunan syaitaniyah yang memecah belah kalimat din, dan memecah belah
salat kaum muslimin. Yani sebagaimana di awal di pembahasan yang lalu, di mana pemerintahan Arab Saudi membuat aturan madzhabul arba'ah yang mereka tegakkan di Masjidil Haram. Jadi dulu orang-orang salat di Masjidil Haram dengan madzhabul arba'ah. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i, di Syafi'iyah diimami oleh dari kalangan Syafi'iyah. Kalau dari kalangan Hanafiyah, maka mereka diimami oleh imam dari kalangan Hanafiyah. Sampai 4 mazhab ini. Maka dulu di Masjidil Haram itu terpecah salatnya kaum muslimin. Ini kejadian yang diangkat oleh Al-Imam As-Sunani. Nah, kejadian-kejadian seperti itu yang terjadi di tanah haram, para ulama, yang mereka adalah ahluddin, ya'tadziruna an inkar illa bil qalb. Mereka uzur, tidak mampu untuk mengingkari kemungkaran tersebut kecuali dengan hati mereka. Sebagaimana Kalmarin, sebagaimana orang yang melewati al-makasin, tukang palak yang mengambil harta dari kalangan kaum muslimin secara zalim, begitupun alal kuburin, perlakuan atau amalan-amalan orang-orang kuburiyun yang mereka lakukan di kuburan-kuburan tertentu. Nah, artinya ini apa yang diangkat oleh Imam As-Sunani merupakan bantahan terhadap orang yang menganggap diamnya para ulama terhadap kejadian-kejadian yang sudah dianggap umum, sudah dianggap lumrah, adalah tidak beralasan sama sekali. Karena pengingkaran satu kemungkaran itu bisa dengan tangan, bisa dengan lisan, atau dengan hati. Manakala dengan lisan dan dengan tangan dan hati, dengan lisan ini tidak mampu, maka bukan berarti hilang semua cara kita mengingkari kemungkaran tersebut. Sebagaimana yang dicontohkan tadi oleh Al-Imam, seorang alim yang melewati kejadian dan dia tidak mampu untuk merubah kemungkaran tersebut, maka bukan berarti bahwa orang alim itu sepakat atau setuju terhadap kemungkaran tersebut. ومن هنا يعلم اختلال ما استمر عند أئمة الاستدلال من قولهم في بعد ما يستدلون عليه أن وقع ولم ينكر فكان إجماعا. Dari sini diketahui bahwasanya sesuatu yang tidak mungkin terus-menerusnya di kalangan para a'immah, pengambilan dalil dari perkataan mereka bahwasanya mereka, sebagian daripada mereka mengambil dalil bahwa apa yang terjadi kemungkaran dan tidak diingkari, maka itu adalah kesepakatan. Ini adalah perkara yang tidak mungkin. Kenapa wajh ikhtilalihi, wajah ketidakmungkinan perkataan mereka, yakni walam yungkir. Pertama, perkataan walam yungkir ini adalah rajmun bil ghaib, adalah rajmun bil ghaib, mengambil keputusan dengan cara yang ghaib. Artinya fa inna qad yakunu ankarathu qulubu kathiratun ta'addar 'alayha al-inkar bil yad wal lisan. Bahwasanya terkadang banyak hati mengingkari satu kemungkaran, tapi uzur untuk mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangan dan lisannya. Artinya begini, tadi kan dijelaskan bahwasanya sebagian orang menganggap kalau ada satu kejadian dan tidak diingkari, maka itu berarti kesepakatan. Maka dua sisi ketidakmungkinan ini diterima. Pertama, perkataan walam yungkir, tidak diingkari. Dari mana dia mengetahui? Dari mana dia mengetahui diamnya seseorang berarti dia tidak mengingkari. Ini adalah perkara gaib. Perkara gaib. Karena banyak di antara hati-hati kita melihat satu kemungkaran, ya, kita diam, tapi hati kita mengingkari kemungkaran tersebut karena kita tidak mampu untuk merubah kemungkaran dengan tangan dan lisan kita. Wa anta tushahidu fi zamanik, dan kamu menyaksikan di zaman kamu
annau kam min amrin, bahwasanya berapa banyak perkara ya kau yang terjadi, la tungkiruhu bilisanika wala biyadik, yang kamu tidak mengingkarinya dengan lisan dan tangan kamu. Wa anta munkirun lahu biqalbika, sementara kamu mengingkari kemungkaran itu dengan hati kamu. Nah, wa yaqulul jahilu, dan orang jahil, orang bodoh mengatakan, idza ra'aka, wa yaqulul jahil idza ra'aka tushahidu sakata fulanun anil inkar. Orang bodoh yang melihat kamu menyaksikan kemungkaran tersebut, dia akan menyatakan si fulan diam anil inkar, dari kemungkaran tersebut. Biqauli imma la'iman aw muta'asyam bisukuti. Apakah dengan mengatakan, apakah orang itu, kamu itu lalai, nah, atau sengaja untuk diam. Nah, fasukutu la yustadillu bihi arifun, la yastadillu bihi arifun. Nah, dan adapun diam itu tidak dijadikan dalil oleh orang yang berilmu sama sekali. Nah, tidak dijadikan dalil. Wa kadza yu'lam ikhtilalu qawlihim fil istidlal. Begitupun diketahui ketidakmungkinan perkataan mereka dalam pengambilan dalil. Fa'ala fulanin kadza, fi'lu fulanin kadza wa saqatal baqun faqana ijma'an. Yang kedua, sisi yang dibantah di sini, yakni perkataan fulan melakukan sesuatu dan yang lainnya diam, maka ini berarti sepakat. Nah, ini dari dua sisi. Yang pertama, da'wan anna sukutal baqin taqrirun li fi'li fulanin. Pengakuan bahwasanya diamnya orang lain terhadap perbuatan si fulan adalah takrir, kesepakatan. Lima arabta min adad dilalati sukuti ala takrir. Bagaimana kamu bisa mengetahui, bahwasanya diamnya seseorang itu, diamnya itu adalah merupakan kesepakatan. Dari mana kita bisa ketahui? Ini yang pertama. Kalau kita menganggap bahwasanya diamnya seseorang itu adalah dalil, bolehnya dari mana kita bisa tahu? Karena ini adalah perkara gaib, perkara usul-usulan hati seseorang. Asalnya yang kedua, qauluhum pakana ijma'an. Perkataan mereka ada yang menyatakan ijma'. Diamnya mereka itu adalah ijma'. Fa innal ijma'a ittifaqu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena ijma' itu adalah kesepakatan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasakitu la yunsabu ilaih, dan orang yang diam itu tidak bisa dinisbatkan kepadanya. Ufakum wala khilaf. Apakah orang yang diam itu mencocoki atau menyelisih? Hatta ya'riba anhu lisana, sampai orang itu mengucapkannya dengan lisannya, mengiarabkannya dengan lisannya. Qala ba'dul muluk, berkata sebagian raja, qad asna al-hadiruna ala syakhsin min a'malihi. Orang-orang hadir memuji seseorang dari perbuatan orang tersebut. Ya, diambil contoh kembali oleh Imam As-Sunani, di mana ada sekelompok orang hadir di hadapan seorang raja, kemudian menyatakan orang-orang hadir semuanya memuji atas si fulan karena amalannya. Wa fihim rajulun sakit. Di antara orang hadir ini ada orang yang diam. Kemudian sang raja ini berkata, "Malaka la taqulu kama yaqulun?" Apa yang membuat kamu tidak menyatakan sebagaimana mereka katakan? Faqala, maka orang yang diam ini berkata, "In takallamtu khalaftuhum." Kalau saya berbicara, maka saya akan menyelisihi mereka. Nah, ini membuktikan bahwasanya diamnya seseorang tidak bisa dinisbatkan atas kesepakatan atau ijma'. Ini tidak bisa dinisbatkan kepada ijma'.
Karena kita tidak bisa menghukumi apakah orang yang diam ini sepakat atau menyelisih. Sebagaimana kejadian yang diangkat oleh Al-Imam As-Sunani ini, yakni kejadian di mana ada seorang diam yang menyelisih secara lahir, menyelisihi apa yang dikatakan terakhir, ain takallamtu khalaftum. Kalau saya berbicara, saya akan menyelisih mereka. Ini membuktikan bahwasanya ternyata diamnya seseorang itu tidak bisa dianggap mencocoki orang lain atau menyelisih orang lain. Kama kullu sukutin ridwan. Dan tidaklah semua diam itu adalah keridhaan. Fa inna hadhihi munkaratun asasuha man biyadihi as-sayfu was-sinan. Karena semua ini adalah kemungkaran yang asasnya adalah di tangan orang yang di tangannya adalah as-sayf was-sinan, ada pedang dan tombak. Wa dima'ul ibadi wa amwaluhum tahta lisanihi wa qalamihi. Dan darah-darah hamba dan harta mereka di bawah lisan dan penanya. Wa i'radun tahta qawlihi wa kalamihi. Dan kehormatan mereka di bawah perkataan dan ucapannya. Fa kaifa yaqwa fardun min al-afradi ala daf'ihi amma arada. Bagaimana seorang bisa kuat, bisa mampu untuk menolak keinginannya, apa yang dia inginkan. Seperti kejadian yang terjadi di Tanah Haram yang diangkat oleh Imam Sunani, atau kejadian-kejadian yang lain yang sudah menyebar di seluruh negeri, di mana pemerintah negeri itu yang justru melindungi tempat-tempat kemungkaran, tempat-tempat maksiat, termasuk kuburan-kuburan yang diibadahi. Bagaimana mungkin seorang ini mampu untuk menolak keinginan-keinginan yang orang ini yang membangun atau melindungi ini adalah di tangannya ada as-sayf was-sinan. Fa inna hadhihi al-qubab wal mashahida allati sarat a'zama dhari'atin ila syirk wal ilhad. Maka adapun kuburan-kuburan, bangunan-bangunan yang menjadi perantara terbesar menuju kesyirikan dan kekufuran. Wa akbar wasilatin ila hadmil Islam wa khirab bunyani. Dan wasilah paling besar untuk menghancurkan Islam dan bangunan Islam. Ghalibal, bahkan biasanya, kullu man yu'ammiruha, setiap yang memakmurkan bangunan-bangunan kesyirikan ini, humul muluk was salatin, mereka adalah para raja dan para penguasa. War ru'asa wal wulad. Imma ala qaribin lahum أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ أو كبير. Atau orang yang dekat kepada mereka, atau orang-orang yang baik persangka terhadap bangunan-bangunan yang dikeramatkan tersebut, yang diibadahi tersebut. Baik itu orang yang diutamakan, atau orang alim, atau orang sufi, atau orang fakir, atau syekh, atau pembesar. Nah, terkadang ide mereka ini yang justru yang memakmurkan, yang melindungi tempat-tempat kemungkaran tersebut. Wa yazuru'u an-nasu alladhina ya'rifuna ziyarat al-amwat min duni tawassulin bihi wala hatfin bismihi bal yad'una wa yastaghfirun hatta yanqadhu man ya'rifu aw aktsarhum. Fayati min ba'dihim fayajidu qabran qad syida alaihi al-bina. Dan manusia menziarahinya. Yang mereka mengetahui bahwasanya menziarahi orang-orang yang sudah meninggal min duni tawbih, tanpa bertawassul dengannya, dan wala hatfin bismi, dan tak ambil namanya. Bahkan mereka mereka berdoa dan meminta ampunan.
Sampai hatta yang farida man ya'rifuhu aw aktsarahum, sampai orang-orang mengetahuinya atau kebanyakan dari mereka pun ikut-ikutan. Bahkan ya'ti min ba'dihim, datang setelah mereka. Orang-orang yang datang setelah mereka mendapatkan qad syida alaihim minha, telah dikuatkan di atas kuburan tersebut bangunan. Artinya ikhwani fillah, terkadang orang yang membangun bangunan tersebut tidak berpikir kalau besok bangunan tersebut itu telah ditinggalkan, kemudian datang generasi-generasi setelahnya dan mendapatkan bangunan-bangunan itu telah dibangun. Misalnya ada patung-patung yang dibangun. Wasirajat alaihi syumu, dan di surijat, dinyalakan di atas kuburan tersebut lentera-lentera. Wa furisha bil firashil fakhir, dan dihamparkan di atas kuburan itu permadani. Wa urkhiyat alaihi stur, dan ditempatkan di atasnya, dihamparkan pula di atasnya ada tabir-tabir. Wa ulqiyat alaihi al-awrad wa zuhur, dan ditaburkan di atasnya kembang-kembang, bunga-bunga. Fa ya'taqidu anna dzalika linaf'in aw lidaf'i dararin. Maka orang yang datang melihat kejadian itu berkeyakinan bahwa hal itu semuanya untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Maka ikhwani fillah, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ali rahimahullah hafizahullah bahwasanya larangan di dalam Islam seperti membangun kuburan, meninggikan kuburan, atau membuat lampu-lampu khusus untuk kuburan. Diharamkannya hal itu semuanya bukan sekedar cara pandang agama ini sehari 2 hari atau sebulan atau 2 bulan. Karena kalau kuburan itu dihiasi, mungkin hari ini tidak diibadahi, maka besok akan diibadahi. Seperti pula membangun masjid di kuburan, atau kuburan dibangun di dalam masjid. Kalau hari ini mungkin tidak diibadahi, maka besok akan diibadahi. Termasuk membangun patung-patung. Kalau hari ini sekedar hiasan kota, maka besok 10 tahun, 100 tahun, maka orang akan berkeyakinan terhadap patung-patung tersebut. Ketika patung-patung itu telah diyakini mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Wa ya'ti sudatu yaqdibuna 'ala al-bait bi annahu fa'ala wa fa'ala. Dan akan datang orang-orang yang mereka juru-juru kunci ini bercerita dusta atas mayit, bahwasanya si mayit ini telah berbuat begini dan begini. Ini dibuatkan cerita-cerita, karangan-karangan. Ya. Yang tadinya tidak ada asalnya kuburan itu, kuburan tersebut adalah kuburan biasa. Kemudian dibangun, kemudian datang generasi setelahnya, kemudian datang lagi orang yang mengarang cerita-cerita tentang penghuni kuburan tersebut. Ini banyak ikhwan fillah yang bisa kita dapatkan, kita dengar di masyarakat, di tengah-tengah umat, di mana mereka menganggap nanti bisa mereka mendapatkan kekayaan setelah datang ke kuburan ini, ke kuburan itu. Mereka berhasil setelah datang ke kuburan si fulan. Mereka bisa dari pangkat setelah menabur bunga di kuburannya si bulan. Setelah mereka bernadar memotong binatang di kuburan-kuburan tertentu. Ini banyak keyakinan yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Ini ikhwan fillah. Bahkan di karang-karangan cerita bahwasanya tadi malam
rohnya orang ini datang, bahwasanya penghuni kuburan ini datang berwasiat, berbicara kepada saya, dikarangkan cerita ya macam-macam supaya orang terpengaruh kemudian ikut pada keinginan-keinginan yang dikarang-karang oleh as-sidna ini. Bukan juru-juru kunci terkadang ini yang karang-karang cerita atau istilahnya orang sekarang ini androng guruna kalau orang-orang Makassar. Wa anzala bi fulanid darar, dan dikarangkan cerita bahwa penghuni kubur ini telah menurunkan kepada si fulan bahaya. Coba lihat, gara-gara dia berbuat kurang ajar terhadap kuburan ini, dia menunjuk langsung kuburan ini, maka coba lihat dia jadi sakit. Dia tidak selamat dalam perjalanannya karena dia tidak menurut apa yang saya katakan. Sebelum dia melakukan perjalanan jauh, dia harus berkurban, tapi dia tidak mau berkurban. Dia harus datang ke kuburan ini, tapi dia tidak datang. Coba lihat, dia celaka dalam perjalanannya. Dia tidak kembali lagi. Coba lihat. Wa bi fulanin an-naf'a, tapi sebaliknya dikarang cerita macam-macam. Sebaliknya terhadap si fulan, penghuni kubur ini memberikan manfaat. Setelah dia datang ke sini, dia selamat dalam perjalanannya. Setelah dia datang ke sini mengantar sesajen, dia menaburkan bunga, dia melepaskan binatang, dia berkurban di sini, bernazar di sini. Coba lihat, dia berhasil dalam usahanya. Coba lihat, dia selamat dalam perjalanannya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, hatta yaghrisu fi jalbatihi kull batil, sampai mereka ini tertanam dalam hatinya untuk mendatangkan setiap kebatilan, menarik semua kebatilan. Walihadzal amr, maka oleh perkara ini sabata fil ahadits nabawiyah, tetap di dalam beberapa hadis-hadis Nabi, al-la'an, la'nat ala man sarraja 'ala al-qubur, atas orang yang memberikan penerangan lampu-lampu di atas kuburan, wa kataba 'alaiha, dan menulis di atas kuburan, wa bana 'alaiha, dan membangun di atas kuburan. Wa haditsu dzalika wasi'atun ma'rufatun, dan hadis-hadis tentang perkara ini sangat luas dan dikenal. Fa inna dzalika fi nafsihi manhiyun anhu, karena hal itu sendiri, memberikan lampu, menulis atau membangun kuburan itu sendiri adalah manhiyun anhu, terlarang. Tsumma huwa dzari'atun ila mafsadin 'azimatin, dan itu pula adalah perantara menuju kerusakan yang sangat besar. Fa'in kulta, kalau kamu katakan, hadza qabru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qad 'amirat 'alaihi qubbatun 'azimatun unfiqat 'alaiha al-amwal. Ini adalah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diramaikan di atasnya kubbah yang sangat besar, dan diinfakkan di atas kuburan tersebut atau kubah tersebut harta benda. Ini talbis kembali yang dilakukan oleh kuburiyun, yang mereka menjadikan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai alasan. Buktinya coba lihat, kalau memanglah dilarang, loh ini kuburannya Rasulullah, coba lihat. Kuburannya Rasulullah dibangun di dalam masjid, coba lihat. Kuburannya Rasulullah dia bangun di atasnya kubah yang sangat besar, yang tentunya itu dibangun dengan harta, diimpakkan harta benda itu untuk membangun kubah tersebut. Qultu, saya katakan, hadza jahlun azimun bi haqiqatil hal. Ini adalah kebodohan terbesar, kebodohan yang sangat besar tentang keadaan sebenarnya. Fa inna hadhil kubbata, karena sungguhnya kubah ini, kubah yang ada di atas kuburan Rasulullah itu, hiasan-hiasan di kuburan Rasulullah itu, kaligrafi itu, laisa bina'uha, bukanlah pembangunannya minhu sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala min ashabihi, tidak pula dari sahabat Nabi,
wala min tabi'in, tidak pula dari kalangan tabi'in, wa tabi'at tabi'in, dan bukan dari kalangan tabi'ut tabi'in. Wala min ulama'i ummatihi, bukan dari kalangan umat Nabi Muhammad, kalangan ulama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa a'immati millatihi, dan bukan pula dari kalangan a'immah. Bal hadhil qubbatul ma'mulatu, tetapi kubah yang dikerjakan ini, ala yang dibangun di atas kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, min abniyati ba'di muluki Misra al-mutaakhirin, dari bangunan sebagian raja-raja Mesir yang mutaakhirin. Wahwa, yaitu Qalaun as-Salihi, Raja Qalaun as-Salihi al-ma'ruf, yang dikenal dengan Al-Malik al-Mansur, Raja al-Mansur. Fi sittati samanin wa sab'ina wa sittimi'atin, pada tahun 978 Hijriyah. Ikhwani fiddin, artinya apa yang dijadikan landasan oleh mereka-mereka membangun kuburan di dalam masjid, ya, dengan menjadikan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, ini tidak beralasan sama sekali. Karena kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada asalnya itu berada di luar lokasi Masjidun Nabawi. Ini berada di luar lokasi Masjidun Nabawi. Namun pada pemerintahan Raja Mesir, yang Raja Al-Mansur, di mana Masjid Nabawi ini dibangun, diperluas, yang mengakibatkan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi sekarang ini berada di dalam lokasi Masjidun Nabawi. Berarti ini tidak bisa dijadikan ukuran. Tidak bisa dijadikan ukuran. Karena pada asalnya kuburan Rasulullah itu tidak di dalam masjid, tapi di luar Masjidun Nabawi. Nah, dan diantarai oleh apa? Tembok rumah Aisyah ketika itu. Nah, wa hadza akhiru ma awradnahu lima 'alimtul balwa wattaba'tul ahwa wa a'rada al-ulama 'an al-inkar alladhi yajibu 'alaihim. Dan ini akhir yang aku sebutkan, sebagaimana saya telah menyeluruh seluruh negeri dan diikuti oleh hawa nafsu. Ini menjadi umum. Dan para ulama menjauh, tidak mengingkari kejadian ini yang justru wajib atas mereka. Apakah para ulama? Karena mereka mendiamkan, tidak mengingkari ketika dibangunnya masjid ini yang mengakibatkan masjid ini, ketika kuburan Rasulullah SAW menjadi masuk di dalam lokasi Masjidun Nabawi. Apakah kemudian dianggap ini adalah boleh karena diamnya mereka? Tidak. Karena mereka tentu tidak mampu untuk menolak keinginan Raja Al-Mansur ketika itu. Tidak mampu menolak dengan yad dan lisannya. Wa malu ila malat ilaihi malatil amatu ilaihi wa sara al-munkar ma'rufan wal ma'rufu munkaran wa lam najid minal ayani nahyan an dzalika wala zajiran. Dan mereka condong kepada apa yang orang-orang awam, keumuman umat ini condong kepadanya, yang mengakibatkan kemungkaran ini menjadi ma'ruf, dan menjadi yang ma'ruf ini menjadi kemungkaran. Dan kita tidak mendapatkan dari kalangan individu pun, seorang pun yang mencegah dari perbuatan ini. Nah, ikhwani fiddin. Artinya ini di tengah-tengah umat, tengah-tengah masyarakat, apalagi masjid-masjid yang kebanyakan kalau di ini di daerah kita ya, masjid-masjid yang dibangun seperti ini, yang dibangun di atas kuburan atau dibangun yang ada di dalamnya ada kuburan, itu hampir semuanya masjid-masjid ini biasa orang katakan masjid-masjid yang di lokasi Karaeng atau Puang. Ini biasanya seperti ini.
Coba lihat masjid-masjid yang hampir semua ada kuburannya, itu kuburan-kuburannya itu diyakini bisa mendatangkan manfaat atau menolak bahaya. Dan kata orang mereka itu kuburan-kuburan karai mereka. Kalau orang-orang Jawa itu kuburan apa? Raja-raja. Nah, ya mereka alasannya justru memang mereka menjadikan Masjid Rasulullah, Masjidun Nabawi yang ada sekarang di Madinah itu sebagai ukuran mereka. Sekarang perkara kuburan ini adalah akhir pembahasan beliau ini tentang kejadian-kejadian orang-orang yang mengaku memiliki ilmu gaib. Ikhwani fiddin, fa'in kulta, kalau kamu katakan qad yattafiqu lil ahya' wa lil amwat ittisal jama'atin bihim yaf'aluna khawariqa min al-af'al yusammuna bil majadid. Terkadang orang-orang hidup atau orang-orang mati memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan sekelompok orang, sekelompok orang yang mereka melakukan khawarik, yakni keluar biasaan, minal af'al, dari perbuatan-perbuatan yang mereka namakan al-majadid dan ilmu ghaib. Salah satu ilmu ghaib ini yang sering kita dapatkan di tengah-tengah masyarakat. Mereka menganggap bisa berhubungan dengan orang-orang yang sudah meninggal. Mereka menyatakan bahwasanya ruh mereka bisa dipanggil, bisa didatangkan. Yang mereka namakan perkara-perkara yang luar biasa ini. Kalau orang sekarang mereka namakan karomah. Kalau orang-orang ilmu-ilmu sihir ini, ilmu-ilmu seperti ini sering mereka namakan dengan sambatan, sambatan atau kehadiran, yang lebih dikenal dengan ilmu karomah. Nah, yang mereka katakan buktinya kita bisa berhubungan dengan mereka dan mereka bisa mendapatkan manfaat dari roh-roh orang yang sudah meninggal. Fama hukmu ma ya'tuna min tilkal umur. Maka bagaimana, apa hukum apa yang mereka datangkan dari perkara-perkara itu? Fa innaha, karena perkara-perkara itu mimma jalabal quluba ila i'tiqadi biha. Ya, termasuk perkara-perkara yang menarik hati-hati untuk meyakininya. Ini perkara yang memang saat membuat orang menarik. Bahkan di pasar-pasar, dalam rangka untuk menarik pembeli, itu dengan memancing perkara-perkara seperti ini. Memancing untuk mendatangkan para pembeli untuk berkerumun di tempat jualan obat ini. Justru dengan perkara-perkara, dengan menyampaikan khawariqul ada ini, perkara-perkara keluar biasaan. Siapa yang mau melihat kambing bisa merokok? Siapa yang bisa melihat ular berkepala 5? Siapa yang bisa melihat? Padahal tidak, sekedar untuk memancing orang datang. Ini membuktikan bahwasanya perkara-perkara seperti ini jalbal qulub, menarik hati untuk kita berkeyakinan dengannya. Nah, qultu, saya katakan, orang-orang yang menganggap seperti itu, menganggap bisa berhubungan dengan orang-orang yang sudah meninggal, dengan bisa mendatangkan perbuatan-perbuatan khawariqul adah. Ilmu-ilmu seperti ini, karomah, bisa mendatangkan roh, misalnya mau main silat, bisa sakti, mendatangkan ruh. Bahkan hatta bukan ruh-ruh yang mereka yakini itu ruh orang-orang saleh. Ini. Mereka yakini itu adalah ruh, padahal itu adalah jin. Hatta yang mereka yakini ruhnya orang kafir, mereka panggil. Nah, mereka bisa panggil ruhnya siapa ini? Bruce Lee.
bisa main kungfu, bisa mendatangkan ruh. Orang-orang yang sudah ribuan tahun meninggalnya. Nah, ini ikhwan fillah. Yang namanya ilmu sambatan, yang ada ilmu sambatan itu bisa mengganti-ganti, berganti-ganti khawarij ini. Bisa berubah menjadi ini, berubah menjadi itu. Yang mereka katakan itu adalah roh. Mereka yakini bisa berhubungan dengan roh. Qultu, saya katakan, ammal muntasimun min majadid alladzina yalukuna lafzal jalalati bi afwahihim. Adapun orang-orang yang menamakan dengan ilmu apa? Ilmu majadid ini, ilmu karamah, na'am, ilmu gaib, ilmu batin ini, tenaga dalam dan sebagainya. Mereka itu mengulang-ulang lafzul jalalah dengan mulut-mulut mereka. Wa yaquluna bi alsinatihim, mereka katakan lafzul jalalah dengan lisan-lisan mereka. Wa yukhrijuna an lafzil arabi, dan meluarkan lafzul jalalah dari lafaz bahasa Arabnya. Fahum min ajnadi iblis al-lain. Mereka itu adalah termasuk tentara iblis yang laknat. Wa min a'zami hamril qawn alladziina albasathum halal at-talbis wat tazyin. Dan termasuk perkara yang terbesar yang membuat mereka dipakaikan pakaian-pakaian talbis dan tazyin, pengkaburan dan hiasan. Ketika mereka lama an atlaqal jalalata mufradan an ikhbar anha, mereka menyampaikan lafzul jalalah secara mufrad, mereka menyendirikan dari khabarnya, cuma sekedar mengucapkan Allah Allah, na'am, laisa bikalamin, yang itu bukan kalam, wala tauhid, dan itu bukan tauhid. Ikhwani fiddin, innama huwa tulaibu, tidaklah lain bahwasanya mengulang-ulang lafzul jalalah itu adalah mempermain-mainkan saja dengan lafaz yang mulia ini. Tulaibu bihadzal lafzis syarif bi ikhraji an lafzihil arabi, dengan mengeluarkannya dari lafaz bahasa Arabnya. Thumma ikhla'uha an ma'na minal ma'ani, kemudian melepaskannya dari makna lafzul jalalah. Wa alau anna rajulan adiman salihan yusamma bi Zaidin wa sara jama'atan yaquluna Zaidun Zaidun la'adda lidzalika istihza'an wa ihanatan wa sakhriyatan wala siyama idza zadu ila dzalika tahriful lafz. Seandainya seorang besar yang saleh yang bernama Zaid misalnya, dan ada sekelompok orang berkata Zaid, Zaid, Zaid mengulang-ulang, maka niscaya orang besar tersebut, orang soleh tersebut mengira bahwa itu adalah istihza, olok-olokan, penghinaan. Nah, apalagi kalau mereka menambah pengulang-ulangan nama itu tahrif, kemalingan daripada makna sebenarnya. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Ini kejadian tentang apa yang terjadi, yakni sebagian orang menganggap memiliki ilmu gaib. Yang sekarang ini sudah bermacam-macam namanya. Ya, al-majadid ini macam-macam sudah. Dengan perguruan-perguruan sudah. Ya, bahkan namanya sekarang ini terkesan nama yang sangat disenangi dalam syariah. Seperti menamakannya dengan nama karamah, ilmu hikmah. Nah, ilmu hikmah. Atau menamakan dengan nama-nama seperti yang sekarang dikenal sin, lam, ba. Nah, atau apapun namanya. Yang ilmu-ilmu seperti ini mereka yakini adalah bantuan ruh yang orang yang sudah meninggal. Yang kita yakin, Ahlussunnah wal yakin bahwasanya itu bukan roh yang mereka datangkan. Itu adalah jin yang mereka perintah. Talbis pada kejadian ini yaitu mereka mengucapkan lafzul jalalah.
Mereka mengucapkan Allah, Allah, Allah berulang-ulang kali. Bahkan ayat-ayat Al-Quran. Bahkan bersolawat. Ya. Bahkan lebih dari itu, syarat-syarat yang mereka harus penuhi adalah syarat-syarat yang merupakan ibadah. Seperti tidak boleh berdusta, harus sholat wajib 5 waktu, tidak boleh durhaka kepada orang tua, dan sebagainya. Ya, ini adalah talbis, pengkaburan. Dijelaskan insyaallah nanti di belakang sini. Tsumma anzur hal ata fi lafzatin hal utiya fi lafzatin minal kitabi was sunnati dzikrul jalalati bil firadiha wa takririha. Kemudian lihat apakah didatangkan dalam satu lafaz di dalam Alkitab was sunnah penyebutan lafzul jalalah. Naam, dengan bentuk mufrad dan berulang-ulang. Apa ada disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Idzal ladzi fiha, karena yang ada di dalam Alkitab was Sunnah penyebutan lafzul jalalah talabul dzikr wat tauhid wat tasbih wat tahlil. Yani untuk zikir, tauhid, tasbih dan tahlil. Wa hadhihi azkaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, wa adiyatu, dan doa-doanya, wa adiyatu alihi wa ashabihi, doa-doa keluarga dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaliyatan, sepi, min hadha asy-syahiq wan nahiq wan na'iq. Asy-syahiq ini pengaturan nafas. An-na'iq, naik turunnya suara. An-na'iq dengan bersuara burung. Ini, apakah ada cara-cara berdoa menyebutkan lafzul jalal dengan cara seperti itu? Sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Majadzib ini tadi. Ya, kalau kamu baca ini, sampai bacaan ini kamu kecilkan suara kamu. Atau kalau sampai pada bacaan ini kamu besarkan. Atau kamu tahan nafas kamu. Ini cara-cara ilmu-ilmu batin yang kita dapat temui sekarang. Nah, atau kamu harus baca ini setiap habis sholat 1111 kali. Kamu baca ini juga pertengahan malam, tidak boleh tidak, dan sebagainya. Ini cara-cara seperti ini. Apa ada cara-cara seperti ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atau apakah ada contoh dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pengaturan napas ketika dalam berdoa, naik turunnya suara dan sebagainya? Apakah ada? Alladzi atadahu man huwa min Allah 'anillahi wa an hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa samatu wa dallau fi makanin sahih. Yang mereka ulang-ulangnya itu dari Allah atau dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, dan namakan dan ditunjukkan, dan dia menamakannya dan menunjukinya di tempat yang sangat jauh. Bahkan thumma qad yadifuna ila al-jalalati syarifati asma'an jama'atin minal mautah. Mereka menyandarkan kepada lafzul jalalah yang mulia itu dengan nama-nama sekelompok orang-orang yang sudah meninggal. Sering kita lihat di buku-buku yang sudah tersebar di tengah-tengah kaum muslimin yang mengajarkan mereka ilmu-ilmu seperti ini. Ya, mereka memanggil nama Allah Subhanahu wa taala, juga memanggil ruh orang-orang yang sudah meninggal. Ya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya Badawi, ya Rifai dan sebagainya. Nah, mereka menyandarkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan orang-orang yang sudah meninggal. Sebelum mereka membaca ayat wiridan mereka itu, mantra-mantra mereka kirimkan Fatihah kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ya, mereka kirimkan Fatihah kepada Rasulullah, kirimkan Fatihah kepada Abdul Qadir Al-Jilani, mereka kirimkan Fatihah kepada guru-guru mereka, tarekat, pimpinan tarekat mereka, seperti Hasan Asy-Syadzili, tarekat Syadziliyah. Nah,
Ya. Kemudian baru mereka wiridan. Kenapa mereka mengirimkan Fatihah kepada pimpinan tarekat mereka, kepada guru-guru mereka, kiai-kiai mereka? Karena mereka berkeyakinan bahwa ruh-ruh mereka akan datang membantu untuk mewujudkan keinginan-keinginan mereka. Nah, ini ikhwan fillah. Misal seperti Ibnu Alwan wa Abdul Qadir wal Idrus, bal qad intahal halu ila annahum yafirruna ila ahli al-qubur min az-zulmi wal jara'ah. Bahkan sampai mereka itu mereka berlari kepada ahlul kubur, penghuni kuburan yang mereka itu adalah zalim dan orang-orang yang sudah berdosa. Bukan cuma orang-orang saleh yang semasa hidupnya yang mereka panggil, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka panggil. Ya, hatta memanggil orang-orang yang semasa hidupnya itu, orang-orang yang meninggal ini yang semasa hidupnya adalah orang-orang zalim, orang-orang yang senantiasa berbuat dosa. Ini. Seperti kalau di Jawa, kalau saya bisa ambil contoh, di Jawa misalnya, banyak kuburan-kuburan yang mereka tahu itu adalah kuburan perampok. Tapi karena dulu waktu hidup ini perampok ini sakti, ya, memiliki banyak kesaktian, ketika meninggal mereka terkadang mencari karomah di kuburan tersebut. Mencari benda-benda yang dulu dimiliki oleh orang fajir ini, orang zalim ini. Nah, ikhwani fiddin, apalagi kalau kuburan orang-orang soleh, ya, mereka di sana, kalau Allahu a'lam, kalau di Makassar ini itu pernah mungkin lihat salawat nari yang biasa tempel di masjid-masjid. Ya, yang mereka meyakini bisa mendapatkan apa-apa yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah meninggal ini. Bahkan mereka lebih senang menghafal Al-Quran, lebih senang berzikir di kuburan ini daripada dalam masjid. Bahkan mereka tidur di kuburan. Ini ikhwani fiddin. Bahkan ada salah satu di Makassar ini yang memimpin pondok tahfidzul Quran, ya, tahfidzul Quran. Itu dia itu menghafal Al-Quran itu di kuburan di kuburan Hasyim Asy'ari. Di Makassar ini ada. Nah, saya tahu persis digelar juru kunci kuburannya Hasyim Asy'ari. Karena kenapa mereka berwiridan di sana, berzikir di sana? Karena meyakini ruhnya itu bisa datang membantu menghafal, membantu mendatangkan apa yang dia inginkan. Nah, bahkan katanya dia bisa mendapatkan surbannya orang yang sudah meninggal, bisa mendatangkan tasbihnya dan sebagainya. Ini ikhwani fiddin. Wallahu a'lam kalau di Makassar ini seperti di Kobangan, nah, dan sebagainya. Ya, seperti di sini contohkan Ka'ali Rumani wa Ali Al-Ahmar wa ashbahuhuma. Ini orang-orang zalim. وقد صان الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وأهل الكساء وعيان الصحابة عن إدخالهم في أفواه هؤلاء الجهلة والضلالة. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menolong Rasulnya dan seluruh para sahabat, orang-orang yang terlindungi ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk an idkhalihim fi afwahi haula'il jahalati ad-dalalah fayajma'u anwa'an min al-jahalah wasyirk wal kufr. Nah, dan mereka ini mereka ini karena mereka terjerumus ke dalam kesyirikan ini, mereka sampai mengumpulkan berbagai macam kebodohan, kesyirikan dan kekufuran. Orang-orang yang seperti ini, yang mereka menganut ilmu-ilmu seperti ini, mencari ilmu seperti ini, terkumpul sudah pada mereka kebodohan, kesyirikan dan kekufuran.
Pertama, ibadah yang mereka lakukan, ya, seperti bacaan-bacaan Al-Quran mereka, wiridan-wiridan mereka, seperti sholawat mereka, lafzul jalalah mereka ulang-ulang, ini bukan lagi karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka melakukannya di tempat-tempat yang justru tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita mendatanginya. Sengaja melakukan perjalanan ke kuburan-kuburan tertentu. Ini yang kedua. Belum lagi syarat-syarat. Ada orang, ya, yang menginginkan ilmu seperti ini, syaratnya harus membawa Al-Quran ke dalam WC. Bahkan ada ilmu, ya, seperti rawa rontek, ya, ada ilmu rawa rontek, orang namakan rawa rontek. Ada ilmu satu bisa, katanya wallahu alam, ya, kalau mati bisa lagi, terpotong anggota tubuhnya bisa melengket lagi. Itu syaratnya kalau berak, buang air besar, itu tempat dia duduk mushaf Al-Quran. Ini mushaf Al-Quran. Nah, belum lagi yang lainnya. Seperti ada ilmu di orang-orang Bugis, itu kalau mau menghilang, itu memotong-motong apa? Memotong-motong kucing yang warna hitam atau putih semuanya, dari kepala di apa ini? Dicincang-cincang dari kepala sampai ke ekornya. Sampai dia, makanya dikatakan oleh Imam As-San'ani di sini, yajma'una anwa'an minal jahl wasyirk wal kufr. Terkumpul sudah di sana untuk mendapatkan ilmu yang mereka inginkan. Bahkan sholat mereka itu dengan tarikan nafas. Apa digambarkan oleh Imam As-San'ani dengan syahik an-na'ik ini? Sholat itu harus tahan nafas. Kalau takbir tahan nafas. Kalau mengucapkan la ilaha illallah dengan olahan nafas. Ya sekarang mereka istilahkan apa? Ilmu pernapasan. Nah, ilmu pernapasan. Ini ikhwani fiddin. Apapun yang mereka katakan, mereka baca, ya, mereka wiridan. Syarat-syarat yang mereka lakukan itu adalah ibadah. Tidak ada gunanya sama sekali buat mereka. Karena apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Amay yusyrik billahi faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Pada ayat yang lain, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Manakala iblis telah menjerumuskan orang itu ke dalam kesyirikan, maka iblis tidak membutuhkan lagi ibadah orang itu. Tidak membutuhkan bacaan Al-Quran, tidak membutuhkan salawat seseorang, tidak membutuhkan tahlilan, tasbih, tahmid orang tersebut. Manakala yang diinginkan oleh iblis dan bala tentaranya, yakni menjerumuskan orang itu ke dalam kesyirikan atau kekufuran, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan khawarikul ada ini, keluar biasaan ini, dengan cara-cara yang tidak disyariatkan, dengan cara-cara syirik atau dengan cara-cara bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Subhanallah wa bihamdihi.